Riba dalam Islam. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam Islam, yaitu riba dalam Islam. Ada beberapa poin utama yang akan kita bahas, yaitu: pertama, apa itu pengertian riba? Kedua, bagaimana dasar hukum riba dalam Islam? Ketiga, apa saja macam-macam riba yang perlu kita ketahui? Keempat, kita juga akan bahas tentang dampak negatif dari riba. Kelima, akan saya jelaskan juga beberapa alternatif transaksi yang bebas riba sesuai prinsip syariah. Dan yang terakhir, bagaimana cara menghindari transaksi riba dalam kehidupan sehari-hari. Semua akan kita bahas secara singkat, padat, dan jelas. Setelah kita tahu topik apa saja yang akan dibahas, sekarang mari kita mulai dari yang paling dasar, yaitu pengertian riba. Secara bahasa, riba berasal dari kata ziyadah yang artinya bertambah atau meningkat. Sedangkan menurut istilah syarak, riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi jual-beli atau pinjam-meminjam yang dilakukan secara batil atau bertentangan dengan prinsip Islam. Setelah memahami apa itu riba, selanjutnya mari kita bahas bagaimana hukum riba dalam pandangan Islam. Dalam Islam, riba jelas diharamkan, baik melalui Al-Quran maupun hadis Nabi. Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, "Wa alalhul baya wa arama riba." Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang kedua, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "En Jabirin kola, la ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akilaiya riba wa mukilahu, wa katibahu wa syahidaihi." Rawahu Muslim. Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang menyuruhnya, penulisnya, dan para saksinya. Beliau menegaskan, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, mari kita bahas macam-macam riba. Secara global, riba dispesifikan menjadi dua. Yang pertama, riba yang berhubungan dengan utang piutang, dan yang kedua, riba yang berhubungan dengan jual beli. Pada kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Salah satu jenis riba yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah riba qard. Riba qard adalah tambahan atau keuntungan yang disyaratkan dalam pinjaman uang. Contohnya, A meminjamkan uang 1 juta rupiah kepada B. Tapi A berkata, "Boleh pinjam, tapi nanti kembalinya 1.100.000 rupiah, ya." Tambahan 100.000 rupiah itulah yang disebut riba qard karena disyaratkan sejak awal. Setelah memahami apa itu riba qard, sekarang kita akan mengenal jenis riba lainnya yang juga sering terjadi dalam praktik utang piutang, yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah tambahan yang dikenakan pada pelunasan hutang saat jatuh tempo karena si peminjam tidak mampu membayar tepat waktu. Misalnya, seseorang meminjam uang 1 juta rupiah, tapi saat jatuh tempo, ia belum bisa membayar. Pemberi pinjaman berkata, "Saya bisa beri waktu tambahan, tapi bulan depan harus bayar 1.200.000 rupiah." Nah, tambahan 200.000 rupiah itu termasuk riba jahiliyah, karena dibebankan akibat keterlambatan. Selain riba yang terjadi pada utang piutang, ada juga riba yang terjadi dalam transaksi jual beli. Salah satunya adalah riba fadil. Mari kita fahami bentuknya. Riba fadil adalah pertukaran dua barang sejenis, tapi dengan takaran atau kualitas yang berbeda. Misalnya, contoh pertama, A menukar emas 10 gram dengan emas 12 gram milik B secara langsung. Meskipun langsung diserah terimakan, tambahan 2 gram itu termasuk riba fadil. Contoh kedua, C menukar 1 kilogram beras kualitas biasa dengan 1 kilogram beras kualitas premium. Meskipun beratnya sama, karena kualitasnya berbeda, ini tetap riba fadil. Semua bentuk pertukaran barang sejenis harus setara baik dari segi takaran maupun kualitas untuk menghindari riba fadil. Sekarang kita lanjut ke jenis riba lainnya yang juga terjadi dalam jual beli, yaitu riba nasiyah. Riba nasiyah adalah tambahan yang muncul karena adanya penundaan dalam transaksi. Bisa terjadi dalam jual beli maupun dalam utang piutang. Contohnya, A meminjamkan 10 gram emas kepada B, dan mereka sepakat untuk mengembalikannya dalam waktu 1 bulan dengan tambahan 1 gram karena penundaan. Tambahan 1 gram itu adalah riba nasiyah.
Meskipun disepakati bersama, tetap dilarang karena berasal dari imbalan atas waktu penundaan. Setelah kita memahami apa itu riba dan bentuk-bentuknya, kini saatnya kita lihat lebih dalam mengapa riba sangat dilarang dalam Islam. Salah satunya karena dampak negatifnya yang begitu besar bukan hanya bagi individu, tapi juga bagi masyarakat dan ekonomi secara luas. Dampak riba sangat merugikan dalam berbagai aspek. Pertama, bagi individu, riba dapat membuat seseorang terjerat utang, kehilangan ketenangan hidup, dan keberkahan hartanya pun menurun. Kedua, bagi masyarakat, riba mendorong kesenjangan sosial, merusak rasa solidaritas, dan bahkan memicu konflik sosial. Ketiga, dampaknya bagi ekonomi. Riba menyebabkan krisis keuangan, membuat pertumbuhan ekonomi tidak merata, dan investasi pun menjadi tidak efisien. Semua ini membuktikan bahwa riba bukan hanya dosa, tapi juga sumber kerusakan. Nah, setelah kita memahami betapa besarnya dampak riba dalam kehidupan ekonomi kita, pertanyaannya sekarang adalah, lalu bagaimana solusinya? Apakah kita harus berhenti berbisnis atau memenuhi kebutuhan finansial? Tentu saja tidak. Islam telah menyediakan berbagai alternatif transaksi yang tidak hanya bebas riba, tapi juga lebih adil dan berkah. Mari kita bahas satu persatu alternatif ini yang bisa langsung Anda terapkan. Pertama, untuk kebutuhan modal usaha, jika biasanya Anda menggunakan kredit usaha berbunga, sekarang ada alternatif mudharabah. Dalam sistem ini, keuntungan dibagi antara pemilik dana dan pengelola usaha sesuai kesepakatan di awal. Tidak ada bunga tetap yang memberatkan. Kedua, untuk membeli barang konsumsi, daripada menggunakan cicilan berbunga atau leasing konvensional, Anda bisa memilih murabahah. Sistem jual-beli ini menggunakan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati sejak awal, transparan dan jelas. Ketiga, untuk kemitraan bisnis, sebagai alternatif patungan biasa dengan bagi hasil yang tidak jelas, ada sistem musyarakah. Ini adalah kerjasama modal usaha dengan pembagian untung rugi sesuai kontribusi masing-masing pihak. Keempat, untuk kebutuhan sewa-menyewa, alih-alih leasing berbunga untuk kendaraan atau alat usaha, gunakan ijarah. Ini adalah sistem sewa murni tanpa bunga atau denda keterlambatan yang memberatkan. Kelima, untuk jual-beli pertanian. Dibanding pembelian dengan uang muka dan bunga, ada sistem salam. Ini adalah pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan di masa depan, biasanya untuk hasil pertanian. Bagaimana cara menghindari transaksi riba? Ada 4 langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk menghindari transaksi riba. Langkah pertama, pelajari dan pahami jenis-jenis riba sebelum bertransaksi. Kita harus tahu apa itu riba fadl, riba nasiyah, dan jenis-jenis riba lainnya. Kalau kita tidak tahu jenisnya, bagaimana kita bisa menghindarinya? Pengetahuan adalah kunci utama. Langkah kedua, hindari transaksi yang mengandung bunga atau denda. Ini yang paling mudah dikenali. Apapun transaksi yang melibatkan bunga tetap, bunga berbunga, atau denda keterlambatan yang tidak wajar hindari. Tidak peduli seberapa menggiurkan tawarannya. Langkah ketiga, pilih produk keuangan syariah. Alhamdulillah, sekarang sudah banyak tersedia bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Jangan malas untuk mencari dan membandingkan produk-produk mereka. Langkah keempat, gunakan akad-akad halal. Ada banyak akad syariah seperti murabahah, ijarah, musyarakah, dan lain-lain yang bisa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan finansial kita.